Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Brontosaurus. Yang kami itu terdiri dari saya sendiri sebagai saya Ryan dengan NPM 0551240111. Yang kedua ada Sri Wahyuni dengan NPM 0551240044. Selanjutnya ada Jimat Kurnia Ramadan dengan NPM 0551240022. Dan yang terakhir ada Zake Zakir Fauzi dengan NPM 0551240024. Nah, yang terhormat kepada Ibu Helmi Setia Ritma Pamungkas, ST MSI, izinkan kami untuk menjelaskan tentang SDGs menjaga ekosistem darat tujuan 15 berdasarkan data BPS Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan apa itu SDGs. Nah, Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda global yang disusun oleh PBB untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan dari terdirinya 17 tujuan utama yang saling berkaitan. Tujuan 15 adalah menjaga ekosistem darat. Fokus pada melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan. Menerangi pengguguran, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan ada juga indikator SDGs 15 di Indonesia menurut BPS. Beberapa indikator utama dari tujuan 15 berdasarkan data BPS. Yang pertama nih, ada persentase kawasan hutan yang dilindungi. Yang kedua ada laju deforestasi. Yang ketiga ada populasi spesies yang terancam punah. Dan juga yang keempat ada pelindungan terhadap kawasan konservasi. Nah, di sini juga ada data BPS. Sebagai contohnya juga ada pada tahun 2023 sekitar 23% dari total luas daratan di Indonesia terdirinya dari kawasan hutan yang dilindungi. Kawasan hutan yang dilindungi ini tuh penting untuk konservasi keanekaragaman hayati, pengaturan air, dan mitigasi perubahan iklim. Tentang yang pertama, penebangan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya data reforestasi menurut BPS. Deforestasi di Indonesia terus menjadi masalah serius dengan laju penurunan hutan yang signifikan di beberapa dekade terakhir. Data dari BPS mencatat penurunan hutan primer dan sekunder dengan tingkat deforestasi lebih dari 1 juta hektar per tahun di beberapa periode. Dampaknya yaitu hilangnya habitat bagi spesies terancam punah perubahan iklim, degradasi ekosistem. Data deforestasi menurut BPS, deforestasi di Indonesia terus menjadi masalah serius dengan laju penurunan hutan yang signifikan di beberapa dekade terakhir. Data dari BPS mencatat penurunan hutan primer dan sekunder dengan tingkat deforestasi lebih dari 1 juta hektar per tahun di beberapa periode. Dampaknya ialah hilangnya habitat bagi spesies terancam punah perubahan iklim, degradasi ekosistem. Data BPS tentang keanekaragaman hayati. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati tinggi, tetapi banyak spesies terancam punah seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa. Jumlah spesies yang terancam meningkat setiap tahun karena hilangnya habitat dan pemburuan liar. Upaya konservasi. Perlindungan terhadap spesies terancam melalui peraturan hukum dan program rehabilitas. Selanjutnya ada status kawasan konservasi di Indonesia. Luas kawasan konservasi darat di Indonesia terus meningkat. Hingga 2023, lebih dari 50 juta hektar area mendarat telah dilindungi melalui Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam. Tantangan dalam pengelolaan, masalah pendanaan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan. Selanjutnya, program nasional untuk menjaga ekosistem darat. 1. Rehabilitasi hutan dan lahan. Program ini bertujuan untuk memulihkan lahan kritis dan terdegradasi melalui reboisasi dan penghijauan. Sasaran utama adalah kawasan hutan yang rusak dan lahan tandus, terutama di daerah aliran sungai yang kritis. Kegiatan utama penanaman pohon, pembuatan teras ring, dan pengendalian erosi. Kedua, program pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi. Indonesia memiliki banyak taman nasional dan kawasan konservasi yang didedikasikan untuk perlindungan flora dan fauna. Pengelolaan yang baik mencakup patroli hutan, rehabilitasi habitat, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga
keragaman hayati. Contoh, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Komodo, dan Suaka Marga Satwa Waikambas. Yang ketiga, Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Penghijauan. Melalui kampanye Revolusi Mental Hijau, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan penghijauan di area yang telah terdegradasi. Program ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, organisasi pemuda, dan organisasi masyarakat sipil. 5. Kampanye kesadaran lingkungan. Program ini berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melestarikan ekosistem darat. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan kegiatan masyarakat untuk mendorong pelestarian hutan dan penanganan masalah seperti penebangan liar dan kebakaran hutan. Yang keenam, program penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta instansi lainnya berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di musim kemarau. Program ini melibatkan teknologi pemantau kebakaran dan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat setempat untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran. Yang ketujuh, pengelolaan keanekaragaman hayati. Program ini mencakup upaya pelindung terhadap spesies-spesies terancam punah melalui konservasi institusi dan ex situ di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang dan taman botani, termasuk juga upaya rehabilitasi satwa liar dan konservasi tumbuhan langka. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok Brontosaurus. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan segi materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul,